Betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasihmu. Bila ku bayangkan mengapa kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu kau ada dalam hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita yang terambil dari Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Dengan Alkitab tetap terbuka, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman Tuhan yang diberitakan, sehingga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Pembacaan dari Amos 2 pasal 4 dan 5 yang mengatakan hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukuman Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan kita dari Amos 2 ayat 4 dan 5 dengan judul adalah menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa, kira-kira terletak 20 km di sebelah selatan kota Yerusalem. Nama Amos berarti penanggung beban. Pekerjaan Amos selain sebagai peternak domba, Amos adalah seorang pekerja musiman yang memetik buah ara di hutan, yaitu buah yang biasanya dikonsumsi oleh orang-orang miskin pada zaman itu. Pada saat Israel Utara sedang mengalami masa keemasan dan kejayaan di bidang politik, ekonomi, bahkan militer, saat itu yang tidak tersentuh adalah persoalan keadilan sosial. Yang tidak tersentuh baik dan tidak menjadi perhatian saat itu. Secara umum kehidupan mereka baik, tetapi keadilan sosial mereka sangat buruk. Masih banyak perbudakan, pemerasan, kecurangan hukum, suap, dan lain-lain. Bacaan Alkitab malam hari ini adalah Amos mengajak umat Yehuda untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan atau Taurat Tuhan. Hukuman Tuhan disamakan yaitu kepada orang Yehuda, kepada bangsa Israel, bahkan kepada suku-suku bangsa lain di luar Israel. Hukuman bukan hanya karena kebangsaannya, tetapi karena perilaku bangsa itu yang sangat menyimpang. Hukuman atas Yehuda, tetapi kemudian hukuman atas Israel. Dari mana itu berasal? Hukuman Tuhan tetap berlaku dan Amos tidak ragu-ragu menyampaikan kepada bangsanya sendiri. Seperti kita ketahui, kadang-kadang orang mau menyampaikan teguran kepada orang yang dekat atau orang yang punya relasi yang sangat dekat. Banyak timbul perasaan sungkan atau mengalami kesulitan karena kedekatan tersebut.
Amos berbicara kepada Yehuda. Dan perkataan Amos ini berbunyi, inilah yang Tuhan katakan kepadamu. Di ayat yang kedua, di pasal yang kedua, mengenai hukuman atas Yehuda ini, perbuatan-perbuatan jahat bangsa Yehuda sudah luar biasa. Yaitu dikatakan dengan angka 3, bahkan dengan angka 4. Angka-angka ini tidak hanya dipakai di sini, tetapi juga dipakai berkali-kali di dalam kitab Amos tentang kejahatan bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan menarik keputusanku. Keputusan untuk menindak bangsa yang berperilaku salah. Kesalahannya bukan hanya karena relasi dengan Tuhan, tetapi juga relasi yang buruk dengan sesama manusia. Mereka tidak melakukan keadilan, merampas hak orang miskin, dan itu dianggap salah di mata Tuhan. Bahkan mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Firman Tuhan mengatakan, oleh karena mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Itu di ayat yang keempat. Menjelaskan perbuatan yang salah itu dikerjakan turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai kepada keturunannya terus-menerus. Ini adalah cikal bakal Israel yang pertama yang membuat bangsa Israel ini terbelah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Yehuda termasuk bangsa pilihan. Tetapi tidak berarti kalau mereka salah, kemudian Tuhan mendiamkannya atau Tuhan tidak menegur dan menghukum mereka, sekalipun bangsa ini adalah bangsa yang Tuhan pilih, bangsa yang terpilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 5 mengatakan, aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Yerusalem kita ketahui adalah sebagai pusat kehadiran Allah. Karena di situ bait suci sebagai tanda Tuhan ada. Tetapi justru Tuhan tidak akan tanggung-tanggung. Ia akan melepaskan api sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Jadi tempat atau pusat di mana mereka datang dan beribadah kepada Allah akan musnah karena perbuatan jahat mereka kepada Tuhan. Kesalahan-kesalahan mereka sudah memuncak sehingga mereka diminta untuk betul-betul menyadari. Identitas sebagai bangsa pilihan harus ditunjukkan dan berpadanan dengan ketaatan dalam hukum Tuhan, yaitu mengikuti Taurat Tuhan. Dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu, dalam kehidupan orang Kristen ada 3 karakter yang harus dilaksanakan. Yang itu boleh saya sebutkan sebagai urat nadi kekristenan atau DNA. Yang pertama adalah tetap bersekutu, bersaksi melawan kehidupan, tetap melayani di setiap kondisi. Ketiga panggilan gereja yang tidak bisa berhenti karena keadaan, tapi kita bisa mencari model yang berbeda untuk melaksanakan ketiga panggilan gereja itu. Kita tidak bisa menghilangkan ketiga karakter spirit pelayanan. Tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dalam situasi saat ini, mengasihi dalam persekutuan harus tetap dijalankan. Tetapi saat ini, dalam situasi pandemi saat ini, kita menjaga diri dalam persekutuan dengan beribadah di rumah. Bila dulu sebelum kita di lockdown atau kita di PSBB, kita dapat mengadakan kontak langsung, yaitu misalnya dengan berpegang, menepuk bahu, bersalaman, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Model bersekutu, bersaksi dan melayani, yaitu tri panggilan gereja, merupakan identitas kekristenan dan harus ditentukan modelnya. Bagaimana kita mengakomodasi ketiga panggilan gereja ini dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin bisa berbeda modelnya di tiap masa, tetapi tidak boleh dihilangkan spirit untuk melayani dan spirit untuk bersekutu. Dalam situasi pandemi sekarang ini, tidak beribadah di gereja bukan artinya kita tidak beriman atau kita tidak takut kepada Tuhan. Dengan penuh kesadaran, tidak menghampiri gedung gereja adalah untuk menjaga kehidupan, merawat kehidupan, dan bukan kematian. Saya ulangi kembali, adalah untuk menjaga kehidupan, merawat kehidupan, dan bukan kematian. Bagaimana karya kehidupan harus tetap dilakukan? Misalnya dengan sungguh-sungguh melakukan physical distancing, menjaga kebersihan, atau melaksanakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dari pemerintah yang berlaku saat ini. Ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa bentuk identitas kekristenan kita adalah apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjaga, merawat kehidupan, dan bukan kematian. Dan bagaimana karya kehidupan tetap dilakukan? Bila melanggar dan tidak peduli dengan hukum Tuhan, Tuhan pun bisa menegur siapapun kita. Apakah itu gereja, apakah kita pribadi, Tuhan bisa menegur kita. Dan dalam situasi yang sesulit apapun, identitas kekristenan kita tetap harus kita tunjukkan. Tidak dapat kita abaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak problema dan tantangan di dunia kerja. Keluarga dan masyarakat kerap muncul, dan tidak jarang secara sadar atau tidak sadar kita terbawa oleh arus lingkungan di mana kita ada dan kemudian bersikap jauh dari kebenaran dan keadilan karena kita mengikuti arus. Banyak orang mengalami hambatan atau banyak orang mengalami situasi yang sangat berat saat ini. Justru virus yang terjadi saat ini mengajarkan kita bahwa manusia menjadi sama di hadapan Tuhan dan tidak ada yang dapat bebas dari virus ini. Orang yang sederhana, orang yang biasa, yang pandai, yang kaya, semua bisa terdampak. Intinya adalah untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita ini. Secara tidak sadar, dengan berbagai hal atau alasan, kita menggeser posisi Tuhan. Dalam kondisi normal, kadang-kadang tidak ada waktu, kita tidak mempunyai waktu untuk beribadah, untuk sama-sama bersekutu dengan keluarga, atau bertegur sapa dengan kerabat kita. Kemudian, tanpa ada maksud yang buruk untuk mensyukuri keadaan pandemi saat ini, ada hikmat yang bisa kita petik atau kita dapatkan dalam situasi yang terjadi pada saat ini. Di masa pandemi ini, banyak memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga. Di antaranya meletakkan Tuhan sebagai yang utama di tengah-tengah kesibukan kita. Misalnya, pada saat ini kita dapat membaca Alkitab, kita dapat berdoa bersama, kita dapat duduk makan di meja bersama-sama dengan keluarga, ikut dalam persekutuan ibadah, mempererat hubungan dengan anggota keluarga, bapak, ibu, anak-anak, bahkan yang Bapak Ibu Saudara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang banyak tertunda. Banyak contohnya. Bapak Ibu bisa menguraikannya masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman dalam kitab Amos memang keras dan lugas. Dan itulah yang harus dilaksanakan. Marilah kita menempatkan Tuhan dan ketetapannya sebagai yang terutama dalam hidup ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Umat yang dikasihi Allah, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima pengutusan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ingatlah, kita hidup karena kasih sayang Tuhan, maka tetaplah kita setia dan tekun kepadanya. Janganlah menjadi lemah ketika kita menghadapi pergumulan dalam keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat, karena tangan Tuhan senantiasa terulur bagi kita yang tetap bersandar padanya. Tuhan memimpin dan membimbing kita selalu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu